Anda menyaksikan segmen Market Buzz, pemirsa, dan kita akan melihat sejumlah agenda ekonomi yang patut Anda cermati untuk hari ini. Dari Amerika Serikat ada hasil rapat FOMC. Kemudian ada pidato anggota FOMC Williams. Dari Uni Eropa ada IHK inti year on year dan juga Januari dari Uni Eropa. Kemudian dari Jepang, hari ulang tahun Kaisar, jadi Jepang hari ini libur pemirsa ya. Kemudian dari Korea Selatan, indeks harga produsen atau IHP Korea Selatan year on year dan juga Januari. Kemudian dari Korea Selatan, keputusan suku bunga Korea Selatan di bulan Februari dan IHK inti Singapura di bulan Januari dan year on year. Serta dari Hong Kong ada IHK Hong Kong year on year dan di bulan Januari. Dari emiten pemirsa ada BP yang akan melangsungkan RUPS, juga PPRE dan juga RUIS. Ke IHSG pemirsa yang terkurung di zona merah di sepanjang sesi hingga akhir perdagangan pada hari Rabu kemarin, di mana indeks harga saham gabungan pemirsa turun 0,92% ke posisi 6.809. Sektor teknologi terlemah turun sebesar 2,35%, sektor aneka industri menguat 0,1%. Kita lihat pemirsa dari update Asia pada pagi hari ini. Ada Straits Times pemirsa yang melemah 0,05%, Kospi Korea Selatan turun 1,32%, Hang Seng Hong Kong pemirsa turun 0,04%. Dan pemirsa, di segmen ini saya akan berbincang bersama dengan CEO PT Alkoran Feed Indonesia Investama, Bapak Fendi Susianto. Pak Fendi, selamat pagi. Selamat pagi, Bisa. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Fendi pada pagi hari ini. Gimana nih Pak Fendi melihat risalah dari The Fed yang baru saja dirilis atau kemarin malam begitu ya di waktu Amerika Serikat sendiri? Wall Street-nya masih tertahan meskipun Nasdaq-nya sudah menguat, dan kemarin kan kalau sebelum rilis dari risalah The Fed ini, Wall Street menghadapi hari terburuk di tahun 2023, pelemahan terdalam di tahun 2023. Nah, semalam sudah mulai ada pembalikan arah meskipun ya memang S&P dan juga Dow Jones ini masih merah. Ya, kalau kita cermati memang faktor global yang utama yang membuat pasar kita mulai pelemahan tetap ya, outlook The Fed yang punya potensi masuk tetap naikin suku bunga. Meskipun kita melihat Jerome Powell sendiri sudah menyatakan bahwa Amerika Serikat sudah memasuki inflation process ataupun mulai ada titik melandai lah dari inflasi. Dan inflasinya sekarang di US masih tertinggi soalannya, 2,4%, sedangkan targetnya US akan mengarah pada 2%. Jadi ini masih membuka ruang lebar ya, bahwa output kenaikan suku bunga memang akan terus terjadi. Bahkan bisa membuka peak levelnya bisa di atas 5%, 5,5%-an di bulan Juni atau terus tahun ini ya. Jadi inilah membuat kekhawatiran global, terutama equity market, mengalami peningkatan kembali. Artinya banyak mengalami koreksi. Terus kita lihat Dow Jones juga kan koreksinya cukup dalam ya, terutama 2 hari kemarin itu mengalami penurunan cukup tajam, dan malam ini kurang lebih turun sekitar 0,26%. Nah, impact-nya juga cukup besar terhadap bursa Asia termasuk bursa Jakarta. Sehingga bursa Jakarta agak sulit betul untuk tahanan level penembusan ke 7.000, kembali lagi turun ke level 6.800 ya. Kalau kita melihat The Fed masih ada peluang juga untuk tetap menaikkan suku bunganya ya. Karena meskipun masuk ke inflation process, tetapi masih jauh dari target 2% inflation rate yang akan disasar oleh Amerika Serikat. Oke, masih jauh dari target 2% untuk inflasi di Amerika Serikat sendiri begitu ya. Nah, dengan kecenderungan bahwa ya, The Fed masih akan menaikkan suku bunga sekitar 25-50 basis poin hingga bulan terakhir begitu Pak Fendi ya? Ya. Nah, ya, bagaimana kondisi ataupun proyeksi dari bursa saham Indonesia sendiri? Kemarin kan Asia juga melemah, kemudian kita tahu bahwa tensi geopolitik antara Rusia dan sekarang Amerika begitu ya kembali panas lagi. Indeks harga saham gabungan ke depan akan seperti apa menurut Pak Fendi?
Kalau kita melihat ya tergantung dari ini ya kesiapan Indonesia secara fundamental dan saya lihat sangat confident juga dengan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk lebih akomodatif ya untuk merespon kenaikan suku bunga. Tentu saja ini akan menjaga stabilitas di dalam negeri, maksudnya dalam pasar keuangan, masuk bursa saham dan bursa di pasar obligasi ya. Kita melihat bahwa masa depan indeks cukup bagus karena saat ini tahanannya itu jadi cukup kuat ya. Jadi tahanan indeks di level 6.700 nampaknya masih sangat kuat. Meskipun saat ini sudah mulai kembali lagi indeks ke level 6.800, tetapi hari ini kemungkinan besar juga akan mulai ada titik balik ya. Karena pelemahannya sudah cukup dalam dan juga di samping juga The Fed juga sudah mulai maksud saya adalah Dow Jones juga sudah mulai mereda tekanannya akibat dari dampak outlook suku bunga ini. Dan kita melihat ke depan masih tetap prospektif ya menurut saya karena memang kondisi kita terjaga dengan cukup bagus, terutama adalah yield spread, kemudian BI yang lebih akomodatif dan rupiah juga lebih beruntung lagi karena memang berangkat dari posisi di bawah 15.000 meskipun sekarang sudah mulai menghangat, tetapi di sini tidak terlalu melemah lah ya, artinya BI juga tidak akan terburu-buru merespon outlook The Fed ini dengan menaikkan suku bunga yang cukup seperti itu. Oke, kalau tadi Pak Fendi sempat mengatakan bahwa pasar modal Indonesia masih cukup confidence begitu ya, investor juga tampaknya masih cukup confidence sehingga tahanan terkuat dari indeks harga saham gabungan tepat di 6.700 ya. Ya, Nah, ini kan cukup lebar nih Pak Fendi, 6.700 tahanan terkuatnya, sementara indeks sudah sempat menyentuh level tertinggi di 6.961. Tapi ya. dalam sebulan terakhir ini itu range-nya 6.700 ke 6.961. Itu kan cukup lebar. Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari spektrum yang lebih jangka menengah panjang, kita sedang mengalami konsolidasi ya, food kita, tapi konsolidasi yang mengarah pada level yang meningkat sebenarnya dibandingkan dengan konsolidasi yang sedang mengalami penurunan. Berbeda jauh dengan tahun panjang 2020 sampai 2021. Jadi 2022 sampai 2023 ini arahnya lebih ke arah. Hanya saja outlook-nya itu memang pasar mengantisipasi sampai dengan posisi June. Jadi kenaikan suku bunga diharapkan ini akan mencapai peak level atau ultimate-nya ya. Sehingga pada saat itu bisa juga terjadi di mana The Fed mengambil keputusan suku bunga, setelah itu kembali gradually turun. Nah ini momen yang jadi second half inilah yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh pelaku pasar modal pasar ekuitas ya. Sehingga pada saat itu outlook itu bisa terjadi, maka justru indeks akan lebih banyak memiliki outlook bermain di level di atas 7.000. Karena fundamentally kita lihat kan sangat-sangat bagus ya. Dari mana bisa kita lihat dari angka-angka yang angka-angka fundamental yang sudah dikeluarkan atau dirilis, terutama sektor perbankan ya, jadi backbone-nya di posisi akhir tahun ini kan terjadi peningkatan yang sangat-sangat signifikan ya. Dan kita lihat memang seperti juga terjadi di global. Di US juga PMI untuk sektor jasa justru dalam fase-fase ekspansif. Sementara PMI untuk non jasa masih di kisaran antara 47% sampai dengan 48%. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya backbone itu relatif kuat ya untuk pasar modal di global maupun di Indonesia secara spesifik. Oke, kalau misalnya second half peluang indeks harga saham gabungan akan melaju karena sejumlah sentimen negatif mungkin sudah mulai reda dan kepastian sudah lebih jelas. Kalau sekarang kan ketidakpastiannya masih ada begitu Pak Fendi ya. Berarti Ya. ini adalah momen untuk mengumpulkan barang bagus di semester pertama ini. Ya, jadi justru momen pertama ya ataupun tepatnya di first quarter dan second quarter ini adalah good timing juga di pasar untuk mulai mengumpulkan ataupun building portfolio saham-saham yang sangat persis ya. Jadi artinya kalau gerakan-gerakan terjadi koreksi itu hal yang wajar menurut saya. Tetapi back to fundamental dan berdasarkan informasi atau pengaruh global yang sudah mulai ekspektasi mereda, ini akan bagus-bagus bagi investor untuk melakukan investasi jangka menengah panjang. Karena kita melihat bahwa
Mudah dan simpel saja. Semua pihak juga memproyeksikan bahwa kenaikan The Fed peak levelnya ada di posisi June. Artinya di situ tidak akan melanjutkan potensi Baik, itu mengalami penurunan. Pak Fendi, berapa target untuk indeks harga saham gabungan memasuki semester kedua? Kemudian saham yang Anda rekomendasikan apa saja nih sambil menyambut ya peluang kenaikan di semester kedua nanti? Kita jeda terlebih dahulu, kita bahas nanti Pak Fendi ya, kita jeda. Baik. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, segmen Market Buzz segera kembali.